Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kemarin kita telah membahas bab 141. Berbicara tentang al-asl bara'at dhimmah. Hukum asal seorang muslim bahwa dia adalah innocent. Yani kita tidak tuduhkan padanya kedustaan, kesalahan atau penyimpangan sampai datangnya memang bukti bahwa adanya padanya kesalahan, kedustaan, penyimpangan. Itu maksud dari bab yang ini adalah al-mastur man bana sitruh wal mahtuk man bana hidkuh. Ya. Nanti di hukum qadha, di hukum persidangan juga digunakan kaidah demikian, ya. Asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah, ya, digunakan demikian. Di mustalah hadis, tapi sedikit ada pengecualian di bab mustalah hadis, oke? Periwayat-periwayat atau orang-orang yang membawakan kabar. Namun kan mesti terpenuhi padanya syarat-syarat untuk diterima riwayatnya. Dia mesti adil, ya kan? Mesti ada lima syarat diterimanya sebuah riwayat, ya kan? Ittisal sanad, sanadnya harus nyambung. Terus adalatur ruwat, para perawinya harus adil. Terus dhabtur ruwat, para perawinya harus dhabat. Kemudian adam asyudzuz, riwayat yang disampaikan enggak bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang sahih. Enggak kontradiksi. Sama adamul illah, enggak adanya penyakit-penyakit tersembunyi di dalam hadis. Nah, yang 3 awal ini di sanad, yang 2 ini di matan. Zain, yang 3 awal ittisal sanad, sanad yang kudu nyambung, para perawi yang adil, para perawi yang dhabat. Ini urusannya di sanad. Enggak syudzuz, enggak illah, ini di matan. Zain. Nah, nanti seorang perawi, dia dibilang adil atau dhabat, oke? Itu dari mana? Dari banyak lagi metodologinya, ya. Dari pengakuan para ulama pada zamannya dan lain-lain yang akhirnya namanya masuklah ke dalam buku-buku tabaqat, buku jarh wa ta'dil, oke? Dia termasuk majruhin, orang-orang yang tercelakah, tuh. Atau termasuk orang-orang yang thiqah, orang-orang yang thiqah ya ini well trusted, yang terpercaya sehingga riwayatnya boleh diambil. Begitu. Zain? Nah, orang-orang yang well trusted ini emang diakui oleh para imam-imam yang ada bahwa mereka well trusted, mereka thiqah, bisa diambil dengan semua lafaz dan dengan semua levelnya nanti. Oke? Ada yang sampai imam, hujjah, tuh begitu. Oke, ini thiqah. Ada yang minimal saduq, dia jujur. Ada yang rada ngambang. Saduq yakhtalit, dia jujur, cuman suka kusut apalannya. Tuh, ada yang begitu di ilmu sanad. Nah, kemudian adalah derajat-derajat yang majruh, yang tercela, yang tercoreng. Ini juga derajat-derajatnya ada, levelsnya ada. Zain? Tapi ada para perawi yang dibilang majhul. Enggak terkenal, enggak dikenal. Siapa dia nih? Gitu. Oke? Majhul, ini ada 2 macam. Oke? Majhulul ain. Majhulul ain ya ini orangnya enggak dikenal. Siapa? Siapa ini orang? Enggak ada di antara para imam ulama yang menyusun di buku-buku tabaqah. Oke? Siapa nih orang? Ngajinya sama siapa? Gurunya siapa aja dan lain-lain. Atau nih orang bisa dipercaya apa enggak ini itu, enggak ada yang merekam tentang jejaknya. Enggak masuk. Majhulul ain, orangnya enggak ketahuan, personnya enggak jelas. Oke? Ada tipe majhul yang kedua, orangnya tahu. Oke? Misalnya yang pertama tadi namanya Muhammad bin Ahmad. Oke? Apa Abdullah bin Ahmad? Siapa ini Abdullah bin Ahmad ini siapa gitu. Sehingga karena ini agama enggak boleh sembarangan kita asal ambil aja semua kabar yang beredar. Enggak, agama kita agama sam'i. Agama yang datangnya dari sami'tu sampai Rasul dengar sami'tu dari Jibril, Jibril dengar sami'tu dari Allah Subhanahu
wa tatul sami'tu. Agama kita agama syar'i. Maka kudu hati-hati benar di dalam menerima apa yang kita simak, apa yang kita dengar. Begitu. Metodologi penelitian paling ilmiah di atas muka bumi. Ilmu hadis, mustalah hadis. Yang dengan itu terjaganya kemurnian agama. Itu ada di umat Islam. Nggak ada di umat-umat terdahulu. Makanya rusak agama-agama dulu, nggak punya ini. Nggak punya ilmu ini. Makanya dibilang sama Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan lain-lain. Al-isnad minad din. Laula al-isnad, laqal man masya. Al-isnad, yang di metodologi sanad ini, metodologi hadis ini, ilmu hadis, itu bagian daripada agama ini. Kalau bukan karena metodologi ini saya sembarangan orang bisa ngomong apa aja ngacapruk. Oke, berantakanlah nih agama. Zen? Nah, majhul yang kedua, tadi majhul yang pertama majhulul ain, yakni personnya, individunya, nggak kenal siapa ini, siapa ya? Oke? Ada yang kedua, majhulul hal. Oke, si orang ini diketahui siapa? Si Fulan bin Fulan, oh dia, diketahui. Tapi nggak ada ulama yang merekomendasikannya yang bilang dia thiqah. Tuh. Nggak ada juga yang menjarahnya. Tuh. Nggak ada yang pernah ngebahas tentang dia. Jadi kondisinya, halnya, ini kondisi dia, apakah dia termasuk yang thiqah atau yang tercela, nggak ada yang pernah membahas itu orang sezamannya atau orang yang setelah zamannya. Oke? Nah, kondisi majhul ini termasuk membuat sebuah hadis akhirnya jadi tercela, nggak diterima. Apabila di dalam perawinya ada orang yang memiliki sifat majhul demikian. Oke? Zen? Kalau pakai kaidah ini tadi. Kalau majhul, dia nggak terbukti kesalahannya dan lain-lain, iya nggak? Kita terima. Tapi di ilmu hadis nggak begitu. Bukan hanya seseorang yang nggak terbukti nggak bersalah, tapi emang mesti orang yang benar direkomendasikan oleh para ulama. No, untuk menerima kabarnya, untuk diterima kabarnya. Lebih dari ini, standarnya lebih dari standar yang ada di qadha. Di qadha yang ini di persidangan. Oke? Di persidangan cukup seseorang nggak ada bukti dia salah, ya dipercaya dan dia bebas. Diterima begitu aja. Zen? Tapi di ilmu hadis nggak ada bukti dia salah, nggak cukup. Mesti ada yang rekomendasiin bahwa dia kuat hafalannya, dia memang adil. Adil yakni, adil sama dhabat nanti, kalau adil masalahnya di manhaj, sama akidahnya. Oke? Dhabat di kekuatan hafalannya. Oke? Ada orang kadang di manhajnya ada bermasalah, tapi di kekuatan hafalannya bagus. Ada orang-orang yang di manhajnya nggak bermasalah, insya Allah, tapi kekuatan hafalannya rada kusut. Oke, sehingga akhirnya nggak diterima juga, kalaupun dia manhajnya bagus. Nggak sampai bisa jadi saking kuatnya manhajnya sampai terjadi karomah atas dia. Tapi nggak diterima kalau dia bilang qala Rasulullah. Kenapa? Bukan ahli, bukan ahli. Nah, Imam Malik rahimahullah apa bilang? Inna bil madinati rijal yustanzal bidu'aihimul matar. Tuh, di Madinah nih, di kampung kita nih, kata Imam Malik rahimahullah, ada orang-orang yang kita bisa-bisa minta sama dia doa. Kalau lagi kemarau panjang, minta doa istisqa nih sama dia. Kalau dia yang angkat tangan doa, gubrak hujan turun. Tuh, sekeren itu tuh orang. Oke? Ahli bid'ah nggak mungkin dikasih karomah begitu sama Allah. Tapi kalau dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak ambil. Kenapa? Dia bukan ahlinya. Tuh, segitunya neliti hadis, Jal. Nggak sembarangan. Ini agama bukan sembarangan yang kabar yang beredar apapun diambil kemudian jadi koleksi dan numpuk jadi akidah dan jadi agama kita. Enggak. Ini agama nggak sembarangan. Zen, bahkan dari orang yang kuat sekalipun bisa jadi kita nggak terima kalau dia bukan ahlinya. Dapat gak? Jadi standar ini di mustalah hadis lebih dari standar ini, dari standar yang bab ini, ya? Enggak sesimpel yang ada di bab ini. Faham tadi kondisi jahalah ruwat, kondisi kemajhulan seorang rawi, ya? Paham ya? Beda standar di mustalah hadis lebih tinggi daripada standar yang ada di secara umum demikian di qadha, ya, di dalam menghukumi seseorang keliru atau dia bersalah atau tidak. Zain? Ala kulli hal demikian, ya.
Qala al-muallifu rahimahullah, bab selanjutnya. Miyah tani wa arba'un. 124 ya. 42. 142. Qala al-muallifu rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Apabila kau mendengar seseorang dia berkata, awas tuh, dia seorang nasibi, maka ketahuilah, tuh dia yang ngomong tadi, dia seorang rafidhi, dia seorang rafidah, ya. Nasibi apa? Kaum yang membenci alul bait, ya. Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulan musyabbih, dan apabila kau mendengar seseorang berkata, awas tuh, si fulan musyabbih, ini orang yang menyerupakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya. Au fulan yatakallam bitashbih, atau si fulan, seseorang berkata, si fulan ngomongnya rada-rada seperti menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa'lam annahu jahmi. Nah, ketahuilah bahwa yang ngomong tadi itu dia bisa jadi seorang jahmiyah. Ya, yakni yang yu'awwil asma wa sifat, yu'awwil wa yu'attil asma wa sifat. Ya, yang mentakwil dan mentaktil asma wa sifat. Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul takallam bitauhid washrah li tauhid fa'lam annahu kharijiyyun mu'tazili. Dan apabila kau mendengar seseorang berkata, coba bicara tentang tauhid, coba jelasin tauhid sebenarnya kayak gimana sih, begitu. Maka ketahuilah, sesungguhnya dia adalah seorang khawarij mu'tazilah. Kenapa? Yang dia mau tauhid nih, tauhid gayanya dia. Tauhid gayanya dia nanti dijelaskan. Au yaqul fulan mujabbir au yatakallam bil ijbar au yatakallam bil adl fa'lam annahu qadari. Dan kalau ada seseorang berkata, no, dia seorang mujabbir, yakni dia seorang jabriyah. Oke? Yatakallam bil ijbar, dia berbicara katanya hamba nih emang enggak bisa apa-apa kecuali ngikutin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au yatakallam bil adl, atau menjelaskan tentang konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia, maka ketahuilah, tuh orang yang ngomong begitu hakikatnya dia qadariyah. Dia kaum yang menafikan qadar. Lianna hadhihi al-asma muhdatsah, ahdatsaha ahlul bidah. Karena nama-nama tadi itu hakikatnya adalah muhdatsah, yakni hal-hal yang baru. Ya, enggak ada dulu istilah-istilah demikian, ahdatsaha ahlul bidah. Dibuat-buat oleh para ahli bid'ah, nama-nama tersebut. Ya. Ini kemarin kita udah jelaskan sekilas. Ini sebenarnya secara umum berbicara tentang bahwasanya para musuh-musuh sunnah seringkali mensifati ahlus sunnah, melambangkan mereka, memberikan mereka julukan-julukan yang membuat para awamul muslimin yang fahamnya nanggung, nggak mau memahami lebih jauh, nggak mau mencoba mendengar lebih jauh, oke? Atau yang mungkin polos lah, dia nggak tahu apa-apa. Nah, para ahli bid'ah ini seringkali memberikan julukan-julukan kepada ahlus sunnah, dan julukan-julukan yang bikin awam tadi kabur dari mereka, menakut-nakuti mereka kepada para ahlus sunnah. Ya, ketika kita mengingkari konsep yang ada pada mereka, kekeliruan mereka, nah mereka akan mengingkari kita dengan julukan-julukan yang hakikatnya kita nggak demikian sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ya, ingat, konsep ahlus sunnah selalu berada di tengah, di antara dua kutub kesesatan. Dan kasus-kasus kesesatan selalu ada aja dua kutub lagi, emang biasanya. Dan ahlus sunnah berada di tengah. Oke? Dari akarnya demikian, dari akar bid'ah demikian. Akar bid'ah ini kan 4. Yang dibilang usulul bid'ah arba'ah. Usulnya bid'ah itu ada 4. Tasya'abat ila 72. Bercabang dari 4 menjadi 72. Nah, 72 kenapa? Karena Islam jadi 73. Yang satu ahlus sunnah. Gitu kan? Nah, usulul bid'ah arba'ah. Usulnya bid'ah 4. Tasya'abat ila 72. Bercabang dari 4 menjadi 72 cabang. Oke? Yang 4 ini adalah Rafidah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Tuh. Ya. Rafidah, Khawarij, Qadariyah,
Murji'ah. Nah selalu saja di setiap kesesatan ini, okay, ada dua kutub yang berseberangan dengannya selalu, setiap zaman. Rafidhah yang seberangnya Khawarij. Okay? Dia menyeberang sama Khawarij, nyebrang juga sama Nasibiyah. Dua kutub selalu. Qadariyah seberangnya ada Jabriyah. Begitu kan? Murji'ah seberangnya ada Mu'tazilah sama Khawarij. Ya? Nah, ini perlu kita pahami sehingga kita bisa memetakan pemikiran atau akidahnya Ahlus Sunnah sendiri sehingga kita tahu nanti akal bulus para ahli bidah. Untuk apa? Untuk mengelabui awamul muslimin dan menakut-nakuti awamul muslimin kepada akidah Ahlus Sunnah. Oke? Okay? Contoh kasus yang ada, maksudnya dari zaman dulu begitu, ini bukan baru sekarang. Ya, contoh kasus yang ada adalah di zaman sekarang. Di mana mereka yang emang gemarnya mengingkari penguasa, menggunjing dan berontak kepada penguasa. Ketika kita mengingkari sikap mereka, tindakan mereka dan menyeru kepada ketaatan dan lain-lain, mereka akan berikan kita julukan. Tuh, iya gak? Apa? Penjilat penguasa lah, ulama, sultan lah. Tuh begitu, tuh kayak begitu maksudnya. Patternnya dari zaman dulu begitu, nggak berubah. Mana yang demikian? Ya, akal bulus mereka dari dulu begitu-begitu aja. Tuh, bahkan dirangkumkan sama Al-Imam Al-Barbahari di sini, rahimahullah. Zain, coba kita bahas syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Nasibini kaum nawasib humul ladzin yubghidun ahlal bait war rawafid yattahimun ahlas sunnah bi annahum yubghidun ahlal bait. Wa man yubghid ahlal bait fahum nawasib. Fa'lam annahu rafidi lianna hadha madhhabu rawafid hatta innahum ja'alu sahabah nawasib liannahum bizamihim yubghidun ahlal bait واغتصبوا منهم الخلافة هكذا يقولون قبحهم الله. فالذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب هذا دليل على أنه من الروافد وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zain. Jadi nawasib ini jamak dari nasibah. Ya. Nasibah ini yakni hakikatnya nasibah adalah berhala. Hakikatnya nasibah adalah berhala sebenarnya yang didirikan. Oke, batu yang didirikan dan dimuliakan di keramat. Nasibah sebenarnya begitu. Ya. Nah, ada memang kaum yang membenci Ahlul Bait luar biasa. Ada. Sampai akhirnya membunuhi turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuhi Husain dan keturunannya. Iya, ada memang. Nah, ini kelompok kalau mau dibilang adanya nawasib. Mereka adalah kaum yang membenci Ahlul Bait. Ada emang kelompok itu ada. Oke? Tapi Ahlus Sunnah memiliki konsep tentang Ahlul Bait. Di mana kita memuliakan mereka dan mengagungkan mereka. Sebagaimana sesuai dengan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka. Ya? Dan di dalam buku-buku akidah Ahlus Sunnah pun tertera dan didogmakan. Wajibnya kita mencintai para Ahlul Bait. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun, Ahlus Sunnah menempatkan Ahlul Bait pada posisi yang memang ditempatkan layaknya di situ. Di tempat yang proporsional. No. La naghlu fihim. Kita enggak ghulu di dalam menghormati mereka, mengagungkan mereka. Ghulu di dalam segala hal selalu salah. Ghulu dalam beribadah kepada Allah aja jadinya salah, jadinya bid'ah. Iya gak? Padahal dalam rangka beribadah kepada Allah. Akhirnya melakukan hal-hal yang Allah sendiri gak syariatkan. Tuh, gulu gak? Bid'ah, gulu. Ya, soalnya gulu, galau, gulu. Tuh. Ya, ketika kita mengingkari kaum yang berbuat gulu kepada Ahlul Bait, yakni Rafidhah ini, Zain, kita mengingkari sikap mereka, gulu mereka, baik dari sisi akidah dan bagaimana mereka menyikapi para turunan Rasulullah SAW. Kita menyikapi itu dan mengingkari itu pada Rafidhah nih, pada kaum Rafidhah Syiah. Nah, mereka menuduh kita bahwasanya kita berada di barisannya
nawasib. No, memang kaum yang pada dasarnya membenci ahlul bait. Paham nggak? Padahal kita berada di tengah. Kita nggak membenci ahlul bait sebagaimana nawasib. Tapi kita nggak juga hulu di dalam menyikapi ahlul bait dan mengagungkan mereka. No, kita di tengah tuh. Cuman kita dituduh bahwasanya kita barisan ini. Kenapa? Mengingkari keguluan mereka kepada ahlul bait. Fahim? Jadi misal, ketika kita mengingkari tindakan sebagian kaum di dalam mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk merayakan ulang tahunnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengingkari itu, dituduhlah kita kaum yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenci ahlul bait, bahkan tuh begitu. Cuman ada dari mereka kemungkaran, bahkan syirkiyat, kesyirikan. Ketika kita ingkari pada mereka, dituduhlah kita kaum yang memang membenci ahlul bait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dituduh nawasib. Nah, maka apabila kau dengar seseorang, tuh awas, dia nawasib, dia pembenci ahlul bait. Nah, hati-hati. Tuh yang ngomong hakikatnya dia punya akidah Rafidhah. Tuh. Fahim? Itu maksud Syekh. Apabila kau melihat seseorang menuduh orang lain, awas tuh dia nawasib, awas. Yang ngomong tadi tuh bisa jadi dia Rafidhah hakikatnya. Hulu di dalam mengagungkan ahlul bait. Fahim nggak maksudnya di sini? Akal bulusnya ahli bid'ah ketebak nggak sini? Zen ya? Lianna hadza madhhabur rawafid, karena demikianlah gayanya Rafidhah. Hatta innahum ja'alu as-sahaba nawasib, sehingga mereka menjadikan para sahabat ini sebagai berhala. Tuh, Abu Bakar wa Umar, tuh, Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Arab. Mereka begitu, dan menjadikan patung-patung untuk Abu Bakar dan Umar, dan mengajarkan anak-anak mereka untuk membenci dan mencaci patung-patung tersebut. Dibilang ini patung Abu Bakar, ini patung Umar, demikian. Bahkan mereka menjadikan berhala buat orang yang ngebunuh Umar. Oke, kuburannya itu dimuliakan, diagungkan, ditawafin. Orang yang ngebunuh Umar dong. Maqbarah Asy-Syuja', disinilah kuburan sang pemberani. Abu Lu'lu'. Al-Majusinya nggak disebut. Majusinya nggak dibilang sama dia. Ya. Dikarenakan demikianlah memang gayanya kaum Rafidhah. Mereka menjadikan para sahabat sebagai nawasib. Mereka bilang para sahabat ini para pembenci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membenci ahlul bait dan merampas dari mereka, yakni dari para ahlul bait, hak khilafah. Tuh. Ya, aturan khilafah nih setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya begitu. Bahkan di antara mereka ada yang hulu. Nah, level gulunya juga pada mereka bro, kayak Ma'ici. Jadi ada yang di level 6, 7, 8, Ma'ici. Ya, pedesnya nih. Itu levelnya beda-beda. Di antara mereka bahkan ada yang berkata bahwasanya bahkan Jibril ini salah, akhta fir risalah. Dia seharusnya memberikan risalah kepada Ali, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gilanya nggak nanggung, Jal. Ya, Allah yahdihim. Dan mereka bilang katanya para sahabat ini membenci ahlul bait dan merampas hak khilafah dari para ahlul bait. Hakadha yaqulun qabbahahumullah. Demikian yang mereka katakan, semoga Allah qabbahahumullah, yani Allah celak mereka, ya. Falladhi yaqul inna sahabah nawasib atau inna ahla sunnah nawasib, maka orang yang berkata bahwasanya para sahabat nih nawasib, atau para ahlu sunnah adalah nawasib, hadza dalil. Nah, ucapan demikian itu dalil bahwasanya orang yang mengucapkan demikian tuh dia seorang Rafidhah. Wa ahlu sunnah la yubghidun ahlal bait. Ahlu sunnah tidak mencintai para la yubghidun, tidak membenci para ahlul bait. Bal innahum yuhibbunahum. Justru ahlu sunnah sangat mencintai ahlul bait wa yahtarimunahum, dan menghormati mereka, wa yahfadzuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Walakinnahum la yaghlun fihim ghuluwar rafid. Tapi ahlus sunnah tidaklah bersikap ghulu pada ahlul bait sebagaimana para kaum rawafid. Wala yattakhidunahum arbaban min dunillah. Tidaklah ahlus sunnah menjadikan para ahlul bait ini
sebagai Rabb-Rabb lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taqidun fihim al-ismah. Apalagi meyakini adanya sifat maksum pada ahlul bait. Enggak. Ya, yang di antara ngaco-ngaconya Rafidhah nih sampai titik meyakini bahwasanya mereka dijamin surga dan udah enggak terhitung lagi dosa ke atas mereka, ya, maksum gitu. Padahal enggak demikian. Hakikatnya tidak demikian, ya. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau sarakat Fatimah radhiyallahu anha." Yang emang beneran langsung putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau sarakat Fatimah bintu Muhammad, laqata Muhammad yadaha." Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Andai saja Fatimah mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya benar. Kena hitungan dosa dan kena hitungan hukum, enggak jadi anaknya beneran langsung. Kama ya'taqid asy-Syiah al-ismah li a'immatihim yusammunahum al-a'immah al-ma'sumin. Sebagaimana kaum Syiah meyakini sifat maksum pada imam-imam mereka. Mereka menamai para imam-imam yang maksum. Gitu. Ahlus sunnah la ya'taqidum fihim al-ismah wa la yaghlun fihim. Tidaklah demikian ahlus sunnah. Kita tidak meyakini adanya sifat maksum pada mereka dan tidak kita berlebihan juga di dalam mengagungkan mereka. Ya. Al-ismatu dufinat yauma'an dufinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sifat ismah, sifat maksum nih, dikubur, udah kelar, dikubur. Di hari yang sama ketika dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah enggak ada lagi sifat maksum. Al-ismah dufinat yauma'an dufinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sifat maksum itu udah enggak ada di muka bumi sifat maksum, udah enggak ada. Oke? Dikubur, udah dikubur. Di hari yang sama ketika dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah enggak ada lagi yang maksum. Maksudnya? Innama yunzilunahum manzilatahum. Ahlus sunnah menempatkan para ahlul bait pada tempat mereka yang proporsional. Yuhibbunahum liqarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah mencintai para ahlul bait dikarenakan kedekatan mereka, yakni kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbunahum liimanihim. Kita mencintai para ahlul bait karena keimanan yang ada pada mereka. Fahum yuhibbunahum liamrain. Maka ahlus sunnah mencintai para ahlul bait karena dua hal, karena keimanan dan karena apa? Karena kekerabatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma idza wujidatil qarabah wa lam yujad al-iman, apabila ada pada diri seseorang qarabah, hubungan kekerabatan dengan Rasul, tapi tidak ada nilai keimanan padanya, pada dirinya, fa innahum la hubba lahum, maka mereka enggak punya hak untuk dicintai. Awas. Kalaupun dia memiliki kekerabatan dengan Rasulullah, kita mencintai ahlul bait karena dua poin yang harus terpenuhi. Yang pertama, karena nilai keimanan. Yang kedua, karena kekerabatan. Zen? Sekarang terpenuhi adanya kekerabatan pada mereka. Adanya kekerabatan pada mereka. Tapi nggak ada iman, yakni mereka tidak berada di atas konsep iman yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka mereka nggak punya hak untuk dicintai. Justru mereka punya hak untuk diingkari. Ya, fa Abu Lahab amur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab amiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hitungan kerabat mah ahlul bait benar. Ami adiknya Abah. Ini kan Ami paman dari ayah. Iya kan? Keluarganya dari ayah gitu kan. Tapi ya enggak lah kita mencintai mereka, mencintai Abu Lahab. Kalaupun memiliki kekerabatan jelas dengan Rasulullah. Karena apa? Karena konsep keimanan yang berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia memiliki kesyirikan, ya. Bahkan kita cela, kita cerca sebagaimana Allah mencela dan mencercanya dan mengabadikan celaan dan cercaannya di dalam kalamnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Mau kerabat lagi. Kita abadikan cercaannya sebagaimana Allah mengabadikan cercaannya kepada Abu Lahab di dalam kalamnya, di dalam kitabnya. Ya. Wa huwa finnar li'anna mujarrad al-qarabah la yakfi illa ma'al iman. Karena kekerabatan saja enggak cukup kecuali dengan keimanan. Ya, demikian bapaknya Ibrahim alaihi salam.
Kalau dari kerabat, kalau Ibrahim bapaknya para nabi, berarti bapaknya Ibrahim, kakeknya nabi bro. Ibrahim kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berarti bapaknya Ibrahim dari sisi kerabat ya, dari sisi nasab. Berarti, lah engkongnya aturan mah begitu kan. Cuman karena tidak ada keimanan pada mereka, maka putuslah udah. Nggak punya hak untuk itu. Nggak layak dibilang bapaknya nabi akhirnya. Keputuskan kekerabatan dengan putusnya keimanan. Ya gak? Anaknya Nuh alaihi salam termasuk yang diazab. Istrinya Lut alaihi salam termasuk yang diazab. Mau dikata apa? Mau kerabat kayak gimana lagi? Ya? Ya ini. Dan dengan akal sehat kita dapat menangkap hal tersebut. Bahwa tidaklah kita mematokkan kebenaran, hak. Masa sih maksudnya kaum yang intelijen mematokkan kebenaran pada kekerabatan? Masa sih? Gitu loh. Kaum yang intelijen. Ya, bukan barbar. Kaum yang emang memiliki intelijensi. Masa mematokkan kebenaran hanya karena turunan? Masa sih? Tuh. Ya ini dengan akal standar begitu aja deh. Ya, mau anak siapa lagi? Ya. Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulan musyabbih atau fulan yatakallam bitashbih fa'lam annahu jahmi. Itu apabila kau mendengar seseorang dia musyabbih. Yani dia menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Atau fulan yatakallam bitashbih. Atau si fulan berbicara menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ketahuilah yang orang yang ngomong gitu tuh dia seorang jahmi. Yani seorang pengikut Jaham ibn Safwan. Ya, yang pertama kali membuat ide tentang ta'til asma was sifat, yang merusak asma was sifat. Li'annal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Tuh, dikarenakan jahmiyah, mu'tazilah, asy'ari, maturidi, yarawna anna itsbata sifat tashbih. Mereka berpendapat bahwasanya menetapkan sifat itu adalah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk. Fayusammun ahlas sunnah alladzina yusbituna lillahil asma was sifat bil musyabbihah. Tuh, dari situ mereka mencela para ahlus sunnah yang mengisbat asma wa sifat dengan gelar musyabbihah, katanya begitu. Makanya mereka pakainya tashbih, bukan tamthil. Oke? Padahal tashbih, Syekh Utsaimin sendiri rahimahullah bilang, tashbih pada dasarnya nggak salah-salah amat. Oke? Yang dilarang itu tamthil. Karena Allah bilang, laisa kamitslihi syai'un, bukan laisa kasyibhihi. Paham? Misal, ini emang serupa. Oke? Syibah itu sama, mirip. Oke? Awas, mirip nggak mesti serupa. Mirip nggak mesti serupa. Yani syibah nggak mesti misal. Zin? Musyabahah ghair mumatsalah. Kalau kita mengatakan musyabbih dalam artian begini. Yani kita bilang serupa. Kita bilang mirip. Okay? Allah punya tangan di antara sifatnya. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Kaum Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tuh, tangan Allah. Berarti Allah punya tangan. Kita mengatakan, tangan gimana? Tangan. Kita tahu kan tangan. Sebagaimana yang ada pada kita ada tangan, pada makhluk ada tangan. Tuh, pada Allah juga ada tangan. Tuh, serupa. Enggak. Serupa apa enggak? Tangannya serupa apa enggak? Enggak. Allah punya tangan yang layak untuk yang layak bagi seluruh keagungan dan kemuliaan dan keindahan yang ada padanya. Wallahu a'lam. Tangannya seperti apa? Tuh. Tapi ya tangan. Ketika kita memahami tangan sebagaimana fungsi tangan pada makhluk. Nah begitu udah fungsi tangan pada makhluk. Ya betish, tuh, menggenggam, ya mengambil. Itu tangan fungsinya. Ya, kita mengatakan syibah seperti, tapi enggak numathil, kita enggak menyerupakan. Apakah kita bilang dengan itu berarti tangan Allah kayak tangan manusia? Loh enggak, tangan yang layak untuk zatnya dengan seluruh
Kesempurnaannya tuh. Jadi hakikatnya nusyabbih, tashbih nggak salah-salah amat kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau kita bilang tamthil serupa, ya udah tangan Allah tuh seperti tangan makhluk, udah salah tuh baru. Dalam artian serupa dengan tangan manusia, salah tuh baru. Kenapa? Karena menyerupakan. Ya, yang dilarang tuh itu tamthil, bukan tashbih. Muncullah istilah tashbih ini, akhirnya jadi di Ahlus Sunnah berjalan juga, akhirnya kalimat tamthil dan tashbih. Tashbih ini hakikatnya muncul, dibawa dan ditimbulkan istilah ini oleh ahli bid'ah. Ketika mereka mentakwil asma wa sifat. Mereka nggak mau menerima adanya sifat-sifat ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka, Allah masa seperti makhluk punya tangan, Allah masa seperti makhluk punya wajah, Allah masa seperti makhluk punya jari, Allah masa seperti makhluk punya kaki, begitu. Mereka nggak terima itu, sehingga mentakwil itu semua. Ketika kita mengingkari mereka dan kita mengisbat, enggak, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Demikian, dibilanglah kita kaum yang miripin Allah dengan makhluk, katanya begitu. Dibikinlah istilah tashbih ini untuk mencela Ahlus Sunnah. Awalnya tuh begitu awalnya, musyabbihah. Maka apabila kau mendengar seseorang, dia musyabbihah, tuh ngomong begitu, maka bisa jadi, tuh orang yang nuduhnya, dia tuh mu'awwilah, dia ahli ta'wil. Dia orang yang memiliki fikrah yang diwariskan dari Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan, Jahmiyah yang mentakwil dan menta'til asma was sifat. Ya. Au yusammunahum mujassimah. Kadang juga ahlu ta'wil bilang ahlu sunnah ini mujassimah. Mujassimah yakni yang menjism. Jism yakni fisik. Yang memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, so what? Nggak salah. Kita memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita fisikkan sebagaimana Allah sendiri sebutkan tentang fisiknya. Sebagaimana Allah sendiri sebutkan tentang fisiknya. Allah sebutkan ada padanya wajah, Allah sebutkan ada padanya tangan. Nah, kita numirruha kama ja'at. Ayat-ayat sifat ini numirruha yang kita biarkan mengalir sebagaimana datangnya dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak kita rubah-rubah, enggak kita otak-atik, enggak kita takwil-takwil, enggak kita palingkan maknanya. Ya? Wal ajsam mutasyabihah katanya. Dan fisik itu kan mirip satu sama lain, kata dia gitu. Fahadhihi maqalatihim. Inilah gaya akidah mereka, pemikiran mereka. Idza ra'aita man yatafawwah bidzalik. Nah, apabila kau melihat seseorang mulai ngomongin begitu, dia bilang fulan musyabbih, fulan mujassim, maka ketahuilah bahwasanya itu orang yang ngomong gitu dia seorang Jahmi, seorang Jahmiyah, Mu'tazili, dia seorang Mu'tazilah. Yani Mu'tazilah adalah firqah yang akhirnya mewariskan pemikirannya Jaham bin Safwan. Seseorang bertanya kepada salaf ketika dibilang akar bid'ah itu 4. Bercabang dari 4 jadi 72. Oke, seorang salaf ditanya, loh terus Jahmiyah di mana? Gitu, ada yang nanya gitu. Jahmiyah di mana? Enggak. Jahmiyah di luar ini. Jahmiyah di luar Islam. Tuh, segitunya jauh. Jahmiyah udah di luar Islam. Sampai segitunya. Ya, cuman diwarisi akhirnya pemikiran Jahmiyah dalam firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Ya, sebagaimana Rafidhah. Rafidhah juga akhirnya terwariskan pemikirannya, kalaupun di kelompok yang bukan Rafidhah, bukan Syiah. Dibawa pemikiran oleh siapa? Pemikiran Rafidhah dibawanya oleh siapa? Cupi. Sufi. Gaya ibadah mereka, nyanyi-nyanyi mereka, goyang-goyang mereka, ya. Salawat-salawat mereka, kadang joget-jogetnya mereka, sanjungan-sanjungan mereka kepada Rasul dengan lagu-lagu yang mereka buat. Tuh. Emang itu diwarisinnya dari mana? Dari salafus soleh? Nggak ada begituan. Dari siapa? Dari Rafidhah. Diwarisin sama siapa? Cupi. Mu'tazilah mimman tatalmadha alaihim min baqiyatil firaq, atau kelompok manapun yang mewarisi pemikiran Jahmiyah li'annahum ya'taqidun itsbat as-sifat ats-tsabitah lillah tashbih wa tajsim. Dikarenakan mereka meyakini bahwasanya mengisbat sifat itu
yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk, bentuk pemfisikan Allah cenah. Padahal demikianlah akidah yang berjalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para salafus saleh. Kita dengarkan adzan kemudian kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan dulu sedikit dari syarhus sunnahnya. Dan apabila kau mendengar seseorang berbicara, coba jelaskan tauhid, gitu. Ya. Takallam bitauhid. Yani jelaskan tauhid, isyrah tauhid. Maka ketahuilah dia seorang khariji, seorang khawarij, seorang mu'tazili, seorang mu'tazilah. Lianna tauhid min usulil mu'tazilah, karena tauhid itu termasuk usul-usulnya Mu'tazilah. Wa huwa indahum nafyus sifat. Ya. Tapi tauhid yang mereka maksudkan adalah menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, mengisbat sifat adalah bentuk kesyirikan dan menafikan sifat itulah tauhid. No. Maka jangan kau mengira bahwasanya yang dimaksud oleh mereka adalah tauhid sebagaimana yang kita yakini, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ibadah. Tapi yang mereka maksudkan dengan tauhid adalah menafikan sifat. Dikarenakan mengisbat sifat itu artinya buat mereka adalah kesyirikan. Dari situ mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ja'a bisyirk. Bahwasanya Al-Quran datang dengan nilai-nilai kesyirikan. Dikarenakan Al-Quran mengisbat asma dan sifat. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam rahimahullah dengan tauhid, yaitu tauhid di atas mazhabnya Mu'tazilah. Ya. Adapun tauhid sebagaimana konsep Ahlus Sunnah yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk penghambaan diri. Fa idza talabta bayana hadza tauhid, apabila kau meminta penjelasan tentang tauhid ini yaitu apa? Menunggalkan Allah dengan segala bentuk ibadah dan menafikan kesyirikan, fa hadza la ba'sa bih, bal huwa matlub jalil. Maka permintaan demikian permintaan yang nggak apa-apa, bahkan itu adalah permintaan yang mulia. Ya. Tayyib. Khawarij sama Mu'tazilah ikhwani rahimakumullah, akidahnya itu satu. Oke? Okay? Khawarij awail dulu, Khawarij dulu tuh, oke? Okay? Itu akidahnya mah dari sistem akidahnya mah dia lebih condong kepada Mu'tazilah, sama. Ya? Dengan Mu'tazilah mereka. Kesini-sininya aja nih Khawarij yang ada sekarang suka ngomong konsep tauhidnya sebagaimana tauhidnya Ahlus Sunnah. Oke? Kadang pakai kitabnya para Ahlus Sunnah, buku-buku Ibnu Taimiyah, buku-buku Muhammad Ibnu Abdul Wahab, tuh Khawarij yang ada sekarang nih. Tuh. Akhirnya Ahlus Sunnah aja ketempuhan. Kena getahnya. Dituduhlah Ahlus Sunnah kaum yang membawa pemikiran ekstrim. Dikarenakan apa? Dikarenakan nih oknum ya, yang dibilang oknum kayak gini. Gitu. Akhirnya, yakni aparat atau pemerintah yang memang belum memahami hal ini dengan baik, ada fobia, ada takutnya mereka kepada gerakan dakwah salafiyah. Dikarenakan memang sebagian kaum yang bergerak dan kemudian melakukan kerusakan, peledakan dan lain-lain, mengatakan nama salafiyah juga, mengatasnamakan salafism juga, dan bahkan menyebutkan buku-buku, kitab-kitab yang berjalan di dalam dakwah salaf. Padahal jauh salaf dari apa yang mereka fahami dan praktekkan. Sungguh tidak demikian. Ya, semoga Allah kasih hidayah, yakni para penguasa dan para rakyatnya semuanya, sehingga kita dapat melihat mana yang hak-hak, mana yang batil. Ya, nah, Khawarij dulunya mah mereka lebih dekat konsepnya kepada Mu'tazilah. Sama. Khawarij bilang pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Jadi kafir. Mu'tazilah bilang pelaku dosa besar juga keluar dari Islam. Cuman malu-malu. Nggak mau dia bilang kafir. Jadi kafir? Oh enggak juga sih. Terus di mana? Kata dia, manzilah bainal manzilatain. Katanya, dia berada di satu posisi di antara dua posisi. Antara posisi Islam sama kafir. Segala loh. Itu di antara usul Mu'tazilah kan. Adil, kemudian juga tauhid ala dia nih. Kemudian manzilah bainal
manzilatain. Tuh usul-usulnya Mu'tazilah di situ. Sebenarnya sama tuh, konsepnya ke situ dia. Dan di antara usul mereka juga amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya sama seperti Khawarij. Sampai titik amar ma'ruf nahi mungkar dalam artian dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar mengingkari dan menggulingkan para penguasa. Tuh Mu'tazilah tuh ke situ pemikirannya. Itu usul Mu'tazilah tuh. Manzilah bainal manzilatain. Adil. Amar ma'ruf nahi mungkar sama tauhid alanya dia. Sama Khawarij. Ketika bilang coba ngomong tauhid dong. Jelaskan tauhid yang jelas. Tauhid menurut mereka apa? Tauhid dalam artian bahasa sekarang nih, gaya Khawarij sekarang nih tauhid hakimiyah. Pernah dengar? Inil hukmu illa lillah. Bahwasanya hukum ini hanya milik Allah. Bahwasanya yang berhukum dengan hukum lain selain hukum Allah ini tugot. Tugot. Ya, togut. Ya, yang digoreng itu. Toge. Yang suka di tahu. Gehu itu mah toge jeung tahu. Ya. Gaya mereka tuh, gaya tauhidnya mereka. Buat mereka ketika kita menerima hukum, selain hukum Allah yang berjalan pada negara kita, ini kesyirikan. Karena apa? Tauhid itu hakikatnya adalah tuh gitu. Berbicara ke bab hukum langsung. Gaya mereka di situ. Jadi ketika mereka meminta berbicara tentang tauhid atau mau berbicara tentang tauhid, tauhid ala mereka arahnya ke situ. Sama. Ya, antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Ya. Adapun tauhid Ahlus Sunnah, maka jelas. Ya, tauhid Ahlus Sunnah adalah tauhid sebagaimana diwariskan dari Rasulullah SAW dan para salafus saleh dan para a'immah Ahlus Sunnah. Kita nggak punya source lain untuk itu. Ya, kita nggak punya sumber-sumber lain selain yang datang dari Kitabullah dan Sunnah Rasul SAW sebagaimana difahami dan diamalkan oleh para salafus saleh. Ya. Sehingga mereka mencela dakwah Ahlus Sunnah yang menyeru kepada tauhid ibadah dan mengingkari kesyirikan-kesyirikan ini. Katanya, ini tauhid yang kalian seru ini tauhid suthi, tauhid cetek katanya. Tauhid yang cetek. Nah tauhid yang inti adalah apa? Ya ini, merebut kuasa dan hukum. Karena berhukum harus hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tauhid yang inti itu di sebelah situ buat mereka. Itu bab tauhidnya mereka. Itu yang dibilang tauhid hakimiyah istilah mereka tuh. Ya, tauhid hakimiyah. Apabila kau mendengar seseorang berkata bahwasanya si fulan mujabbir atau yatakallam bil ijbar atau yatakallam bil adl fa'alam annahu qadari. Ya, yani apabila kau mendengar seseorang menuduh bahwasanya dia nih jabriyah, dia berkata tentang ijbar. Jadi ada dua pilihan, hamba ini bisa mujbar atau mukhayyar. Okay? Mujbar atau mukhayyar. Mujbar, kita ini dipaksa. Kita ini dipaksa mujbar tuh. Okay? Mukhayyar, kita ini diberikan options. Kita diberikan options, nggak dipaksa. Gitu. Kalau seseorang mendogma takdir, hakikatnya bahwa ya kita diberikan keinginan, tapi bagaimanapun keinginan kita nggak lepas dari keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah lah yang mengarahkan keinginan kita. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Jadi hakikatnya ini kita mujbar, bukan mukhayyar. Gitu. Ya? Nah, apabila kita mendogmakan itu, langsunglah kita dituduh jabriyah. No. Kita dituduh jabriyah. Begitu. Bahasa lainnya musayyar. Yani kita emang ngalir kepada sesuatu yang emang Allah udah takdirkan kita ke sono, ngalir, musayyar. Tuh. Ya. Mereka yang menafikan takdir, mereka menafikan takdir ini
Mereka menuduh kaum yang mengisbat takdir bahwasanya mereka Jabriyah. Padahal di dalam konsep takdir, ingat Ahlus Sunnah kan di tengah. Ada dua kutub kesesatan kan. Ada Qadariyah, ada Jabriyah. Qadariyah yang menafikan takdir. Jabriyah hulu di dalam mengisbat takdir. Isbat takdir, tapi hulu di dalam mengisbat takdir sampai menafikan amal. Tuh. Ya udah nggak usah beramal, ngapain? Udah ditakdirin jauh, begitu. Ini Jabriyah. Zen? Qadariyah hulu di dalam mengisbat qadar syar'i atau hukum syar'i. Nah, Jabriyah hulu di dalam mengisbat qadar kauni. Fahim? Kan qadar ada dua, ingat gak materi itu? Jangan kederin teh. Rukun iman itu. Hah? Qadar ada dua. Qadar apa? Syar'i sama kauni. Qadariyah hulu di dalam mengisbat qadar syar'i sampai titik menepis, menafikan qadar kauni. Qadar kauni kayak gitu. Kita diberikan kemauan, diberikan kehendak, diberikan kuasa, diberikan aturan sama Allah. Eta mah kumaha urang weh. Cenah. Gimana kita aja udah itu mah. Allah enggak menentukan apapun. Tuh hulu di dalam mengisbat qadar syar'i. Sehingga menepis qadar kauni. Nggak ada urusan Allah menentukan ini itu. Gitu. Zen? Jabriyah hulu di dalam mengisbat qadar kauni. Bahwasanya Allah telah tentukan segala hal. Mau yang baik, mau yang buruk. Ya udah nggak ngaruh lagi kita mau melakukan amalan taat atau amal maksiat. Toh Allah emang cetak kita begini. Allah udah takdirkan begitu. Tuh lihat. Sampai titik menepis qadar Jadi seolah-olah Allah nggak nuntut para hambanya untuk lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat. Enggak, mereka ngalir aja dengan qadar kauni, katanya begitu. No. Itu yang bedain Qadariyah sama Jabriyah tuh di situ. Ya. Qadar makhluk bukan? Ayo lo. Qadar makhluk bukan? Nah. Ini nih kadang begini nih. Nah, maksudnya mirisnya ngelihat gerakan dakwah sekarang nih jauh dari pembahasan-pembahasan ini. Kita bertemu dengan orang yang udah belasan tahun ngaji, ditanya qadar makhluk bukan? Dia nggak tahu tuh. Padahal udah ngaji dari kapan? Oh, dari baru lulus kuliah, sekarang udah punya cucu. Wow. Oke, qadar makhluk bukan? Tuh ingat tuh. Ini mirisnya gerakan dakwah, fokusnya dakwah salaf yang biasa kepada akidah, tauhid, nah ini sirna, hilang. Lebih kepada, ya ini muamalah, begitu. Tazkiyatun nufus, itu. Kalau enggak dapur, rumah tangga, sorry maksudnya. Hah? Qadar, bisa ya, bisa enggak? Barakallahu fiik. Kalau misalnya qadha dan qadar yang dimaksud adalah di antara aktivitas Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah yaqdi, Allah yuqaddir tuh. Allah mengqadha, Allah mengqadar, maka qadar di situ itu di antara sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah bukan makhluk. Zen? Tapi kalau yang dimaksud qadha dan qadar adalah produk, yakni qadha yakni al-maqdi tuh. Qadar yakni al-muqaddar tuh. Produknya yang Allah telah tentukan dan kemudian terjadi, nah itu makhluk. Bain, terlepas dari Allah. Fahim ya? Qadar, kalau itu adalah di antara bentuk aktivitas yang Allah lakukan, kita lagi bicara qadar sebagai bentuk aktivitas yang Allah lakukan, maka itu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu verbs. Kata-kata kerja. yakni hal-hal yang dikerjakan Allah, yakni aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sifat bukan makhluk. Tapi qadar dalam artian yang Allah tentukan dan itu terjadi, itu dibahasakannya qadar juga gitu. Maka itu makhluk. Ya, itu produk. Dapat difahami ya? Itu bedanya qada dan qadar.
Atau berbicara tentang keadilan, maka ketahuilah dia qadari itu. Ketika kita berbicara tentang konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini bertentangan dengan konsep keadilan mereka, karena menurut mereka nggak adil. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan amalan bagi para hambanya, dan kemudian Allah sendiri yang menentukan nih hamba mau ke surga atau ke neraka. Kalau Allah yang menentukan itu semua berarti nggak adil dong, begitu. Menurut mereka keadilan adalah ketika seorang hamba merdeka total dan nggak ditentukan. No, itu baru adil, baru fair, katanya begitu. Oke? Kita nggak bisa menerima itu. Kalau misalnya kita tolak, nih hamba, oke, dia mau beramal soleh atau enggak, kemudian masuk surga apa enggak, katakanlah Allah tidak tentukan. Berarti Allah nggak tahu dong apa yang akan dilakukan hamba itu. Dan nih hamba ntar masuk surga atau neraka, Allah juga nggak tahu dong. Bisa diterima nggak? Ada sesuatu yang Allah nggak tahu. Bisa diterima nggak? Nggak diterima, nggak bisa diterima. Ini yang rukun awal mengimani tauhid, yaitu al-ilm. Ilmu yang sempurna. Allah tahu segala hal, Allah tahu yang segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, dan belum terjadi. Tuh. Oke? Kalau misalnya ini hamba, bukan Allah yang nentu, berarti Allah nggak tahu dong. Ntar dia mau beramal soleh atau beramal? Nah, lebih dari itu. Kalau ini hamba kemudian beramal soleh atau beramal maksiat, padahal bukan Allah yang menentukan dia untuk beramal soleh atau beramal maksiat. Berarti terjadi sesuatu di alam semesta dan bukan kehendak Allah untuk menjadikannya. No, berarti kuasa Allah di alam semesta nggak manunggal. Paham nggak? Yani kita meyakini bahwa apapun yang terjadi di alam semesta, kuasanya, kehendaknya hanya ada pada Allah. Prerogatifnya Allah, vetonya Allah. Zen? Kalau kita menepis bahwasanya seorang hamba, dia mau lakukan ketaatan, mau lakukan maksiat, bukan Allah yang menentukan. Itu mah gimana hamba itu sendiri. Berarti kuasa Allah nggak manunggal di alam semesta. Ngerti nggak? Ada hal-hal yang memang di luar kuasa Allah. Bisa diterima nggak? Nggak bisa. Makanya Qadariyah dibilang majusinya umat Islam dari sisi situ. Majusul ummah. Karena majusi kaum yang meyakini bahwasanya alam semesta ini diatur sama enggak satu kekuatan, tapi dua kekuatan. Tuhan baik sama Tuhan buruk, yakni Tuhan cahaya sama Tuhan kegelapan. No. Makanya mereka nyembahnya api. No, karena apa? Ini Tuhan cahaya. Tuh, begitu. Oke? Jadi segala keburukan yang terjadi di alam semesta itu kerjaannya Tuhan kegelapan. Gitu. Kebaikan-kebaikan ini Tuhan kebaikan. Tuh. Itu majusi. Makanya Qadariyah dibilang majusinya umat Islam karena tidak memanunggalkan kuasa hanya pada satu zat, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat mereka itulah konsep keadilan. Nggak adil kalau kita bilang bahwasanya manusia udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cenah begitu. Ya. Di antara usulnya Mu'tazilah yaitu al-adl. Tuh. Adil menurut mereka, keadilan menurut mereka adalah menafikan qadar. Tuh. Mereka menyeru kepada keadilan. Maksud keadilan menurut mereka adalah menafikan qadar. Karena qadar, dogma qadar ini buat mereka nggak fair, nggak adil. Katanya begitu. Ya. Li'annahum yaqulun law asbatna al-qadar la wasafna Allah bil jur. Kalau mereka bilang katanya kalau kita menetapkan adanya qadar, yakni qadar kauni, oke? Berarti kita akan mensifati Allah dengan sifat zalim, jur. Dikarenakan Allah mengazab mereka atas sesuatu yang Allah tahu udah takdirkan bagi mereka. Tuh, katanya Allah zalim kalau gitu. Cenah. Oke? Fanaqul lahum, maka ini syubhat ini kita bantah. Allah tidaklah mengazab mereka di atas qadarnya, dikarenakan qadarnya, bukan Allah mengazab mereka karena amalan yang mereka lakukan. Nah, Allah tidaklah mengazab seseorang karena takdir yang memang telah Allah azab mereka. Allah azab mereka karena amalan yang mereka lakukan. Nah, ya, maka takdir di luar itu semua udah. Takdir di luar hal yang memang toh Allah telah ketahui dan memang harus peranan Allah di alam semesta menentukan apapun yang berjalan di semestanya. Itulah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin Allah mengazab seorang hamba kalau hamba tersebut tidak layak untuk diazab. Tuh, berarti nih hamba memang beramal dengan amalan-amalan yang layak dia untuk dapat azab. No. Jadi Allah mengazab hamba itu karena amalannya. No. Karena amalannya.
Tapi kalau dicek di takdir, di Lauhul Mahfuz, memang ternyata berakhirnya dengan azab nih orang. Ya urusan Allah itu mah. Lah kita punyanya Allah. Jadi adil nggak? Kalau misalnya kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk ditentukan mau terjadi keburukan kah atau kebaikan atas kita. Justru jadi adil nggak kalau gitu? Nggak adil. Justru adil adalah ketika punya Allah, Allah mau apain kek? Nah itu adil. Punya Allah kok. Tuh, kalau mau adil-adilan. Ya? Allah mau apain kek? Punya Allah. Nahnu lillah. Iya gak? Toh kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mengazab hambanya karena takdirnya. Bukan Allah mengazab hambanya karena amalan yang mereka lakukan. Karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dikarenakan Allah telah mentakdirkan azab atas mereka. Bukan. Tapi sekali lagi Allah mengazab mereka dikarenakan aktivitas yang mereka lakukan. Kesyirikan, kufur, dan maksiat yang mereka lakukan. Fal jaza' alal a'mal wa laysa alal qadar. Tuh, kaidah di takdir. Al jaza' alal a'mal, la alal aqdar. Al jaza' alal a'mal wa laysa alal aqdar. Ganjaran itu yang Allah berikan, itu sesuai dengan amalan. Ganjaran itu tidak dipatokan kepada apa yang telah ditakdirkan. Salah, dipatokan telah kepada apa yang telah diamalkan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala la yuthibu ahadan li'annahu qaddar ayakuna mu'minan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak mengganjar, memberikan ganjaran baik kepada seseorang karena Allah telah takdirkan dia memang akan menjadi seorang mukmin sehingga dia beriman dengan amalan-amalannya dan mengamalkan nilai-nilai keimanan. Tuh. Sebagaimana Allah juga tidak mengazab seorang hambanya hanya karena Allah telah mentakdirkan azab atasnya. Tidak, tapi dikarenakan dia melakukan maksiat-maksiat. Tuh, sehingga dia lakukan dulu maksiat, baru layaklah untuk diturunkan azab ke atasnya. Ya. Allah menjadikan sebab-sebab azab. Dan sebagaimana Allah menjadikan sebab-sebab ganjaran baik. Ya. Fathawab wal iqab manutan bi af'alil ibad. Tuh, maka thawab dan iqab manutan bi af'alil ibad. Ganjaran atau pahala ini dipatokannya kepada aktivitas atau amalan yang dilakukan oleh si hamba, bukan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa manutain bil qadar abadan. Sama sekali tidak dipatokan kepada takdir. Ya. Fa idza ra'aita man yaqul fulan jabri. Nah, apabila kau melihat seseorang dia bilang bahwasanya dia tuh seorang jabariyah, maka ketahuilah, tuh orang yang ngomong gitu dia punya pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kaum yang mewariskan ide qadariyah tadi. Qadariyah di antara akar bid'ah loh, awas. Tadi kan apa aja? Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah. Nah, pemikiran-pemikiran ini dibawa sama yang 72 kelompok tadi. Oke? Nah, pemikiran Qadariyah ini dibawa sama kelompok Mu'tazilah. Ya. Dan al-Mu'tazilah yaqulun al-insan hur. Karena kaum Mu'tazilah berkata bahwasanya manusia independen. Yakhluqu fi'la nafsihi. Dia menciptakan apapun yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan. Laisa muqaddaran alaihi syai'un. Ya, dia enggak ditakdirkan apapun ke atasnya. Ya. Dia melakukannya tanpa ketentuan Allah Subhanahu wa taala atasnya, dan mereka mensifati bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba, mereka mensifati bahwasanya orang-orang yang berkata bahwa amalan-amalan tersebut dilakukan seorang hamba karena takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka mensifati hal tersebut sebagai pemikiran Jabriyah, gitu. Nah, kaidah juga nih. Innallaha khalaqana wa khalaqa af'alana. Tuh. Allah menciptakan kita sebagaimana Allah pun menciptakan apa-apa yang akan kita lakukan tadi. Nih lihat, praktek kita. Oke? Ini makhluk apa bukan praktek kita nih? Yang kita lakukan makhluk apa bukan? Makhluk. Allah ciptakan kita sebagaimana Allah ciptakan apa yang kita lakukan.
Ya, mereka menafikan itu. Enggak, Allah menciptakan kita aja. Adapun apa yang kita lakukan, maka kita merdeka. Allah enggak menciptakannya, enggak menentukannya. Begitu kata mereka. Kalau amalan hamba bukan makhluk, berarti amalan hamba tuh kholik. Berarti amalan hamba nih sang pencipta. Karena hal itu cuma dua hal. Kalau enggak kholik, makhluk. Kalau seseorang bilang bahwasanya amalan hamba nih bukan sesuatu yang Allah ciptakan, berarti amalan hamba adalah sang pencipta. Tuh bisa diterima nggak? Ngaco. Iya nggak? Hah? Karena hal-hal yang ada ini cuma dua hal kan. Kalau nggak kholik ya makhluk. Arsh makhluk bukan? Kali keder. Ya. Kali bilang nggak tahu gitu. Arsh makhluk bukan nggak tahu. No. Karena gelar-gelar demikian adalah gelar-gelar yang dijadikan atau dibuat-buat oleh para ahli bid'ah dari golongan Syiah, Jahmiyah, Mu'tazilah untuk mencela para ahlus sunnah. Ya, tapi kita cukupkan sekian. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.